kebenaran-Mu. Ubahku menjadi ciptaan yang baru. Yesus, ku sembah-Mu. Yesus, ku puji-Mu. Kasih setia-Mu dan kebenaran-Mu bawaku lebih dekat pada terang-Mu. Kasih Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Saya percaya kita semua sehat dan pasti sangat diberkati karena pemeliharaan Tuhan Yesus Kristus buat kita selalu sempurna. Haleluya, selamat bergabung dalam ibadah online dari Grace of Christ Community Church. Saya percaya kita semua pasti sangat diberkati lewat pujian penyembahan yang kita naikkan. Ada hadirat Tuhan Yesus Kristus di tempat saudara mengikuti ibadah ini. Saya percaya lewat kebenaran firman Tuhan Yesus Kristus, judulnya hari ini lebih daripada pemenang. Ternyata firman Tuhan berkata bahwa kita lebih daripada pemenang. Kita juga akan menerima tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus serta minyak zaitun sebagai tanda kesukaan dan tanda kemuliaan di hadapan Bapa. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, boleh siapkan hati saudara untuk beribadah, siapkan Alkitab saudara, juga roti dan anggur, serta minyak zaitun. Dan masih ada waktu bagi Bapak Ibu Saudara untuk membagikan link yang saudara terima, supaya sebanyak-banyaknya orang juga diberkati sama seperti kita. Haleluya. Puji Tuhan, mari sebelum kita mulai ibadah, saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk berdoa bersama-sama. Bapa, kami bersyukur karena kasih karunia-Mu. Kami telah dipilih sejak semula untuk menerima keselamatan yang kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kami telah menerima pendamaian dengan Bapa di sorga oleh darah salib Kristus. Kami telah menerima pendamaian dalam rumah tangga, dengan sesama dan dengan diri sendiri. Kami telah menerima pribadi dan karakter Kristus oleh kuasa Roh Kudus menjadi anak-anak Bapa yang di sorga. Kami telah menerima semua janji-janji-Mu Bapa, dan kami hidup di dalam segala kelimpahan-Mu. Kami telah menerima perlindungan yang sempurna dan dijaga malaikat. Kami telah menerima damai sejahtera, bebas dari segala ketakutan dan kekhawatiran. Kami telah dipenuhi oleh Roh Kudus untuk menerima kembali bahasa-bahasa yang baru, untuk berkata-kata dengan Bapa dan hidup di dalam kemuliaan sampai selama-lamanya. Ya Bapa, kami bersyukur, kami serahkan seluruh ibadah ini ke dalam tangan. Roh Kudus-Mu akan mengurapi Pastor Joshua Tumakaka. Ia akan menyampaikan kebenaran firman, dan kami percaya banyak jiwa-jiwa yang akan dimenangkan. Banyak jiwa-jiwa yang akan dibawa kepadamu Tuhan, kepada jalan keselamatan Tuhan Yesus Kristus.
Banyak jiwa-jiwa yang akan diberkati, dipulihkan, bahkan disembuhkan. Berkati kami semua, urapi kami semua Roh Kudus. Setiap orang yang terlibat di dalam pelayanan ini. Dan pelayanan ini kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu. Hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Ya Bapa, terima kasih. Karena kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Kami dapat memanggil-Mu Bapa kami yang di sorga. Haleluya. Saudara yang di rumah bersama-sama katakan amin. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama katakan haleluya. Puji Tuhan, mari bersama-sama kita bangkit diri saudaraku. Bertepuk tanganlah dan bersukacitalah. Bersyukur pada Tuhan. Naikkan syukur atas segala perbuatan-Mu, kasih-Mu di dalam hidupku. Tiada terukur betapa besar kasih-Mu, sungguh-Ku kagum akan Engkau. Yesus, segalanya melebihi semua yang ada padaku. Oh Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Bersama katakan kenaikan syukur. Naikkan syukur untuk segala perbuatan-Mu, kasih-Mu di dalam hidupku. Tiada terukur, oh besar kasih-Mu, sungguh-Ku kagum akan Engkau. Yesus, Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Oh Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Sebab Kaulah segalanya. Terpujilah nama-Mu Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Mari bersama-sama sungguhkan namanya. Yesus, Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Oh Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Yesus, Yesus, Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Oh Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untuk, seutuhnya ku berikan hatiku. Dan seutuhnya, seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Haleluya. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Amin. Haleluya, terpujilah nama-Mu Tuhan. Mari teduhkan hatimu Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita mengucap syukur buat segala kebaikan Tuhan. Kita mau bawa pujian penyembahan kita bagi Tuhan. Bahwa hidup kita seutuhnya hanya untuk Tuhan.
sebagai persembahan yang berkenan bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami datang dengan ucapan syukur Tuhan, dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami, dengan kekuatan kami datang untuk menyembah-Mu Tuhan. Dan kami mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan sepanjang minggu ini yang kami ada pada hari ini. Semua karena anugerah-Mu, semua karena kemurahan. Pujilah nama-Mu Tuhan. Kami mau tanggalkan segala permasalahan kami Tuhan. Dengan penuh keberanian kami menghampiri tahta kudus-Mu. Kaulah kekudusan kami, kaulah kebenaran kami, kaulah hikmat kami. Kami percaya di dalam-Mu tidak lagi ketakutan, tidak lagi kebimbangan. Kami lebih dari pemenang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pujilah nama-Mu, pujilah nama-Mu Tuhan. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Dalam kekudusan-Mu, ku angkat tanganku, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu. Sebab Engkau yang kudus, Anak domba Bapa, darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Sama-sama kita angkat pujian ini kata dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Dalam kekudusan-Mu Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi di hadapan. Ku angkat tanganku, kami rindu selalu, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu. Sebab Kau yang kudus,
dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, dengan kami datang untuk menyembahmu. Ku sembah Kau Tuhan dalam kekudusan-Mu, dalam kekudusan-Mu. Ku angkat tanganku, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu. Mari angkat suaramu, katakan, sebab Engkau yang kudus, Anak Domba Bapa, darah-Mu tercurah di atas Kalvari. sebab Kau yang layak, Sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Mari jemaat Tuhan saja angkat suaramu, katakan, sebab Engkau yang kudus, Anak Domba Bapa, darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Dengan suara-suara yang meriah, sebab Kau yang
percaya Kau jadikan kami lebih dari pemenang. Sama-sama angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Ucap syukur, naikkan doa-doamu di hadapan Tuhan. Jiwa kami memuji-Mu Tuhan. Kami nyatakan Kau yang terbesar dan termulia. Pujilah nama. Then sing my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art! How great Thou art! Then sing my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art! How great Thou art! Then sing my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art! How great Thou art! How great Thou art! How great Thou art! Then sing my soul, my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art! How great Thou art! Berikan tepuk tangan yang meriah. Jiwaku pun memuji-Mu. Kami nyatakan sungguh besar, sungguh besar Kau Yesusku, Kau Yesusku. Maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku. Sungguh besar, sungguh besar Kau Yesusku. Sekali katakan sungguh besar, sungguh besar Kau Yesusku. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Sorakan haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, betapa besar anugerah-Mu, betapa besar kasih-Mu yang telah memberikan Yesus bagi kami dikorbankan. Sehingga kami sekarang memperoleh damai sejahtera. Kami tidak lagi ada di dalam pendakwaan dan penghukuman. Kami telah menjadi anak-anak-Mu ya Bapa. Ini adalah karya salib-Mu yang sangat dahsyat, yang sangat ajaib. Dan hari ini kami berkumpul kembali untuk mendengar kabar baik. Yesus Kristus yang penuh kasih karunia dan kebenaran. Urapi setiap kata kalimat, memberitakan Yesus yang penuh kasih. Agar siapapun yang mendengar diberkati. Yang sakit semuanya disembuhkan. Yang luka semuanya dipulihkan. Bahkan kami semua
menerima kekuatan yang baru untuk hidup lebih dari pemenang. Karena kami adalah orang-orang yang telah ditebus. Berfirmanlah ya Bapa, dan biarlah setiap kata kalimat adalah kebenaran-Mu yang memerdekakan kami semua. Di dalam Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat. Haleluya. Dengan sukacita bersama-sama katakan amin. Kita boleh tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus Kristus dengan semangat. Baik, kita siap diberkati. Kita ada di masa untuk memasuki Paskah. Dan Paskah adalah pengorbanan Yesus yang sangat dahsyat di dalam penderitaan yang luar biasa untuk menyatakan kasih Bapa dan membebaskan kita dari kutuk dosa. Tetapi Yesus sekarang telah duduk di sebelah kanan Bapa, menjadi pembela kita, menjadi imam besar agung kita. Itu sebabnya di masa Prapaskah ini kita mau mengenang kasihnya, penderitaannya bukan dengan rasa sedih sebagai orang berdosa, tetapi kita mau bersuka cita karena kita adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Karena kasihnya telah membebaskan kita dari kuasa kegelapan, dari kuasa si jahat. Dan tema kita hari ini adalah lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Katakan, aku lebih dari pemenang. Ya, amin. Kita lebih dari pemenang dan ini ada hubungannya secara praktis dalam kehidupan kita setiap hari. Karena sebenarnya sebelum ada dosa, di seluruh Alkitab dosa dimulai di Kejadian 3. Sebelum ada dosa, tidak ada yang namanya miskin, tidak ada yang namanya bangkrut, tidak ada yang namanya sakit penyakit, tidak ada yang namanya kuasa kegelapan, tidak ada yang namanya kuasa roh jahat. Yang ada hidup di dalam kelimpahan dan hidup di dalam anugerah. Karena Adam diciptakan sempurna segambar serupa dengan Bapa sendiri. Dan sebenarnya kalau secara teks tidak dikatakan serupa. Karena sebenarnya yang segambar serupa adalah Yesus Kristus. Itulah sebabnya hari ini kita memahami kenapa ketika Yesus datang, Yesus sangat concern tentang dosa. Bapa tidak bermasalah dengan penyakit, karena di dalam kekudusannya penyakit tidak akan berlaku. Bapa tidak pernah bermasalah dengan kata miskin, bangkrut, kuasa kegelapan, karena di dalam kebenarannya tidak ada kata kekurangan. Itu sebabnya Tuhan katakan carilah dahulu kerajaan dan kebenarannya, semuanya akan ditambahkan kepadamu. Itu sebabnya kita mau memahami kasih Bapa, memasuki Paskah dan kita benar-benar bersyukur dan menjadi percaya untuk kita hidup lebih dari pemenang. Pemahaman lebih dari pemenang karena kita menerima kemenangan tanpa peperangan, tanpa pertempuran. Kita menerima kemenangan karena percaya kepada Yesus yang telah menang. Di dalam pemahaman ini mari kita baca, yaitu yang pertama 1 Yohanes 5 ayat 18 sampai dengan 19. Demikian firman Tuhan, kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Bapa tidak berbuat dosa, tetapi dia yang lahir dari Bapa melindunginya dan si jahat tidak dapat menjamahnya. Kita tahu bahwa kita berasal dari Bapa dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Kita bukan orang-orang yang berasal dari dunia, kita berasal dari Bapa. Itu sebabnya kita lebih dari pemenang. Yang pertama karena kita adalah warga kerajaannya Bapa, warga kerajaan sorga, anak-anak Bapa di sorga. Boleh katakan amin, tersenyumlah. Kita tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus Kristus. Karena ya saya ada teman yang sedang mengurus untuk memperoleh PR di luar negeri. Dan telah spend beberapa tahun di sana dan tetap masih ada keraguan apakah bisa diperoleh PR itu, permanent resident itu. Belum jadi citizen. Karena banyak pengujian-pengujian tentang kepemilikan aset, kepemilikan hal-hal yang harus mempunyai nilai produksi. Sehingga keberadaan mereka bukan untuk menjadi beban pemerintah di sana. Tapi indahnya Yesus. Yesus justru cari orang yang lemah, yang sakit. Orang yang tidak punya kemampuan bahkan mencari orang berdosa. Karena kerajaan surga sanggup memulihkan siapapun yang percaya akan kasih Bapa yang dahsyat. Itulah sebabnya kita sekarang menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang. Karena kita menjadi warga surga bukan karena kita cukup layak. Bukan karena kita hidup kudus dan benar. Tapi karena ada Yesus yang pernah datang, menderita, disesah, dihajar, ditombak, ditikam, digantung sebagai orang berdosa. Bukan karena dosanya.
Tapi karena dia pernah mengakui semua dosa manusia menjadi dosanya. Ketika ia dibaptis oleh Yohanes di dalam baptisan di sungai Yordan. Sehingga kita sekarang mengerti kenapa kita yang percaya telah dibebaskan dari segala dosa. Bukan karena perbuatan kita. Tapi karena segala dosa kita sudah ditanggung. Dan di atas kayu salib sudah selesai. Tanggal 9 April yang akan datang kita akan ada baptisan di dalam Kristus. Supaya kita memahami kenapa kasih Bapa itu begitu dahsyat, sempurna. Karena Yesus sendiri diberikan bagi kita sehingga kita mempunyai tempat untuk kita dibaptis. Tempat di mana kita menerima pengakuan Yesus menjadi bagian kehidupan kita. Dan kita mengakui apa yang Yesus kerjakan ketika ia menerima baptisan di dalam baptisan Yohanes menjadi pengakuan kita. Bahwa kita akui bahwa segala dosa kita sudah ditanggungkan kepada Yesus. Itu sebabnya kita menjadi warga sorga yang hidup berkemenangan di dunia ini. Dikatakan si jahat tidak boleh jamah. Dia boleh ngancam. Dia boleh membuat kita takut. Dia boleh membuat kita khawatir. Tapi dia tidak punya hak untuk menjamah. Kebenaran ini yang membuat kita sebenarnya di dalam kehidupan kita akan mempunyai pengharapan di dalam Kristus untuk selalu maju. Karena andai kata secara fisik si jahat mendatangi kita sampai sedekat ini pun, selama kita bertahan dia tidak boleh lebih dekat lagi, tidak boleh menjamah. Bahkan kalau kita maju dia harus mundur. Karena hukumnya Tuhan katakan, si jahat tidak dapat, tidak boleh, tidak punya hak, tidak punya otoritas untuk menjamah kita. Berbahagialah kita yang percaya. Yang kedua, dikatakan seluruh dunia ada di bawah kuasa si jahat. Tapi kita ada di bawah kasih karunia Kristus. Seluruh dunia dan sistemnya ada di bawah kuasa si jahat. Tetapi si jahat tidak dapat mengakses kehidupan kita. Bahkan karena kita menjadi warga sorga, maka kita dapat mengakses penyediaan Bapa yang luar biasa. Adam tidak diciptakan Tuhan kemudian harus kerja keras cari makan. Adam diciptakan Tuhan kemudian ditempatkan di Taman Eden. Dan Tuhan berkata kepada Adam, lihatlah Adam. Semua tumbuhan dan tanaman yang berbiji buahnya itulah makananmu. Itu sebabnya Adam atau kita keturunan Adam sebenarnya tidak diciptakan untuk kerja cari makan. Karena Tuhan menciptakan Adam dan memberi semua yang dia perlu. Untuk kita menyadari sebagai warga sorga. Pentingnya kenapa kita dapat pengertian. Dikatakan kita tahu dunia dikuasai si jahat. Kita tahu itu. Tapi kita jangan khawatir, jangan takut. Kita adalah warga sorga. Kalau saya warga sorga, paspor Indonesia, KTP Bekasi. Kalau saya... Jadi kalau yang lain saya tidak paham. Tapi saya pernah di Singapura sedang makan itu bakmi yang panas-panas gitu. Karena kita makan berlima, kami berdoa dan kamsiam sama Yesus sambil ketawa. Thank you, terima kasih Tuhan kita bisa makan karena kita habis jalan sepanjang biasa jalan dan belanja dan akhirnya kecapean ketemu tempat yang masih buka bisa makan bakmi panas tuh senang banget. Terus mereka tanya, are you Christian? Saya senyum-senyum. Dia paksa lagi, are you Catholic? Saya senyum-senyum. Akhirnya saya bilang sama dia, saya warga sorga Pak, in English. Dia ketawa, bisa aja kamu, dia bilang gitu. Tapi sesungguhnya itulah, Yesus mati di salib. Bukan supaya kita jadi orang Kristen. Bukan supaya kita jadi orang beragama. Tapi supaya kita menjadi anak Bapa, menjadi warga kerajaannya. Pemilik dan bahkan pewaris dikatakan. Berbahagialah jika kamu dan saya menjadi percaya. Akan ada banyak berkat yang tersedia. Di suatu saat di dalam perbatasan Jordan dan Israel, seorang ibu pasportnya bisa tertinggal. Dan kalau tertinggal di Jordan pada saat saya melintas itu tanggal 2 Januari. Dan 2 Januari itu artinya libur tahun baru. Dan libur tahun baru penguasa otoritas di Jordan liburan semuanya. Jadi kalau ibu itu tidak bisa memperpanjang dokumen untuk masuk ke Israel, dia harus 1 minggu bahkan di situ. Bahkan mungkin kita pulang lagi ke Jordan sesudah perjalanan Israel, ibu itu masih di situ. Dan ibu itu masih usianya waktu itu udah 68. Dan saya hanya berdoa begini, Tuhan aku menginjak tanah perjanjianmu. Engkaulah yang empunya langit dan bumi, engkau pemilik sorga dan bumi. Beri belas kasihanmu.
supaya paspor itu bisa dijumpai lagi, ditemukan lagi. Dan waktu kita sampai ke Danau Galilea, di tempat kita menginap, ada seorang kurir yang bawa tas, bongkar tas itu, menemukan paspor itu di tempat koper, di tas, di bagasi bus. Which is impossible. Kok bisa itu ada di situ? Dan besok paginya ibu itu dijemput. Apabila kamu memahami kamu dan saya warga surga, kamu mempunyai fasilitas yang ajaib. Fasilitas yang keren banget. Dan Tuhan mau menjawab doa. Karena kita bukan berasal dari dunia. Kita adalah anak-anak Bapa. Kita adalah warga kerajaannya. Berbahagialah supaya memasuki Paskah. Kita bersyukur. Yesus disalib sehingga kita menjadi anak Bapa. Kalau kamu susah, kamu punya Bapa yang adalah kasih. Kalau kamu mempunyai orang tua yang kurang, kamu mempunyai Bapa yang lebih dahsyat dari segala kebutuhanmu. Untuk kamu datang dan berkata, Tuhan berkati masa depanku, berkati kehidupanku. Kalau kamu punya masalah keuangan, kamu bisa berkata kepada Bapa dengan iman. Bapa, aku percaya kasih-Mu lebih besar dari semua jumlah hutangku. Dan di dalam kehidupan kita, setiap pelanggaran dan kesalahan kita di bumi memang mengandung resiko. Tetapi semua pelanggaran kita di bumi tidak dapat membatalkan karya salib Kristus. Ketika kita datang, Bapa tetap dapat memberi anugerah. Sama seperti paspor yang hilang. Ada risiko, ada ketakutan, ada kekhawatiran. Tapi Bapa sanggup memberi anugerah untuk memberi jalan keluar. Di dalam semua tantangan dia sanggup memberkati. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Kita boleh tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus Kristus. Katakan haleluya. Yang kedua, kita lebih dari pemenang karena Bapa di pihak kita. Kita akan baca di dalam Roma 8 ini sendiri. Dikatakan sebenarnya begini, mari kita baca dari ayat yang ke-37 sampai dengan ayatnya yang ke-38. Sebenarnya judul ini diambil dari ayat ini, ayat 37 sampai dengan ayatnya yang ke-38. Atau sampai 39, mari kita dengar demikian firman-Nya. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Bapa yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kita lebih dari pemenang karena tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih-Nya Bapa di dalam Kristus. Kita mau berjalan untuk menyambut Paskah. Dan Paskah adalah Yesus yang dikorbankan karena kasih begitu besar, kasih Bapa. Bukan karena dosa yang begitu besar, karena kasih Bapa begitu besar. Karena kasih yang lebih besar dari semua pelanggaran kita itu sekarang ada di pihak kita. Bapa di pihak kita. Sehingga kita lebih dari pemenang di dalam segala keadaan kita. Di dalam segala kelemahan dan konsekuensi hidup kita. Karena apapun yang kita perbuat di bumi ini ada risikonya, ada konsekuensinya. Tetapi untuk janji Bapa kita memiliki perjanjian. Kita punya satu takdir yang keren. Kita takdirnya adalah diberkati. Dan jika kita percaya kita orang-orang yang diberkati, kita selalu mempunyai pengharapan. Itu sebabnya kenapa di dalam kitab Wahyu pada pasal 12 ayat 10 dan 11 akan diperlihatkan di screen ayatnya. Dikatakan sekarang hari ini, 3 April ini, hari ini dikatakan ada pemerintahan dan kekuasaan. Dikatakan sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Bapa kita dan kekuasaan Dia. Jadi ada a government, pemerintahan dan kekuasaan Dia yang diurapi. Siapa? Yesus Kristus. Jadi bukan hanya keselamatan ke surga, Firdaus, tapi ada kuasa, ada otoritas. Itu sebabnya kita harus memahami konsep ini, konsep sebagai suatu pengadilan. Di dalam pengadilan, kalau di dunia ini, makanya di dunia ini banyak orang salah menang pengadilan. Orang yang benar justru kalah pengadilan. Kenapa? Karena hakimnya ada di pihak yang salah. Kepada siapa hakim berpihak, disitulah kemenangan. Bapa ada di pihak kita. Tidak ada yang dapat mendakwa kita. Tidak ada yang dapat membatasi iman kita. Karena ada pemerintahan sorga dan kekuasaan Dia yang diurapi.
Nah, kata diurapi berhubungan dengan Kristus, Mesaya. Kristus itu diurapi untuk mati, bela kita. Mati, disiksa untuk kesembuhan kita. Menjadi miskin supaya kita hidup berkelimpahan. Ini benar-benar sebenarnya ajaib. Saya berdoa kalau tadi saya mengajar. Saya berdoa supaya benar-benar paham. Kenapa saya berdoa? Selalu diberkati. Saya suka diledek katanya kalau khotbah ngomongnya berkat. Tidak, saya tidak berkhotbah tentang berkat. Saya berkhotbah tentang Yesus. Yang disalib supaya kita bebas dari dosa. Saya berdoa supaya kita diberkati. Saya berdoa. Karena berdoa adalah pintu di mana kita bisa menerima anugerah Bapa dan Bapa berintervensi di dalam kehidupan kita secara legal, secara sah. Secara sah. Benar-benar secara sah artinya surga gak bisa intervensi ke dunia secara ilegal. Karena surga itu kudus, surga itu benar. Tetapi Bapa sudah berkata, Yesus sudah berkata apa yang kamu ikat di bumi terikat di surga. Itu sebabnya tadi dikatakan di dalam Wahyu pada pasalnya yang ke-12 pada ayatnya yang ke-11 dikatakan begini. Ayatnya yang ke-10 maafkan saya dikatakan ayat 10. Dan aku mendengar suara yang nyaring di surga berkata sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Bapa kita dan kekuasaan Dia yang diurapi, bersama-sama kita baca karena telah dilemparkan apa? Ke bawah apa? Pendakwa. Saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam. Di mana? Di hadapan Bapa. Jadi di hadapan Bapa iblis mendakwa. Termasuk kita sekarang di bumi didakwa dengan kemiskinan, didakwa dengan penyakit, dengan vonis dokter, dengan masa depan, dengan kata orang, dengan pendapat orang, dengan apa yang orang inginkan dari hidup kita. Sehingga hidup kita seperti drainage menjadi kering karena kita seolah-olah harus memuaskan, menyenangkan banyak orang. Sehingga kita takut, tidak punya keberanian, tidak confidence dalam hidup. Padahal Tuhan mau kita hidup di dalam kemenangan yang sudah Dia berikan. Kita harus percayakan kebenaran ini. Kita harus percaya. Karena di dalam kebenaran ini kita pasti menang. Kalau banyak kesalahan yang kita lakukan, jangan pernah takut. Bapa di pihak kita. Dia pembela kita. Dia hakim yang akan membenarkan kita karena kita percaya Yesus. Karena kita percaya Yesus. Adakah amin di sana? Kalau saya mau bayangkan suatu hari mungkin saya udah mau dibuang ke neraka nih. Saya mau dilempar ke neraka karena saya gak hidup sempurna. Saya mau dibuang ke api gitu ya. Semua mendakwa saya, semua yang mendakwa. Semua kejahatan, kesalahan saya mendakwa saya. Udah tinggal dijatuhin hukuman. Tinggal nunggu hakim. Tiba-tiba hakimnya datang namanya Yesus. Dan hakimnya nggak ngomong kepada pendakwa-pendakwa itu. Hakimnya cuma buka jubah dan kasih lihat punggungnya. Dan di punggungnya terlihat bekas carut marut waktu dia disesah. Namanya Yesus. Dan Yesus berkata, dia milikku. Aku telah menanggung segala dosanya. Tahukah Bapak Ibu? Karena kasih, saya pasti diselamatkan. Haleluya. Bukan karena kebenaranku. Karena aku percaya bahwa bilur-bilurnya itu telah menanggung segala pelanggaranku. Itu sebabnya kita lebih dari pemenang bukan karena kita hebat. Itu sebabnya orang yang ngerti ini pasti hidupnya bersyukur. Tidak malu lagi. Tidak minder lagi. Gak bimbang, gak ragu. Percaya. Dan akan berdoa. Akan berdoa. Karena kasih Bapa itu ajaib dan luar biasa. Di suatu hari saya pelayanan ke Mamuju. Saya berdoa untuk sebuah kapal yang karam di sana. Dan ketika saya pulang jembatan putus. Nggak mungkin bisa ada jalan. Impossible. Tapi Tuhan bisa kasih jalan. Tuhan bisa kasih perahu. Tuhan bisa kasih orang. Tuhan bisa kasih kebetulan. Aneh bisa kebetulan jam 8 malam di hutan ketemu orang. Tuhan bisa kasih yang gak ada jadi ada. Tuhan bisa kasih semua yang gak mungkin jadi mungkin.
Tuhan bisa ngatur semua jagat raya untuk membela kita. Kenapa? Karena dia di pihak kita. Hanya memang satu hal, kemana saya pergi saya selalu membawa roti dan anggur. Dan di mana saya berada saya selalu mengingat dan mengatakan inilah tubuh Yesus, inilah darah Yesus. Dan saya selalu mencurahkan minyak di mana saya pergi untuk memeteraikan di mana saya berjalan, saya terpelihara. Bapak Ibu harus paham dan percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Yesus. Tetapi Yesus berkata kepada kita, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Karena Bapa di pihak kita, dia pasti tolong kita. Dia pasti bela kita. Karena pendakwa-pendakwa kita si jahat. Vonis dokter itu secara pengetahuan nyata. Tetapi kita boleh bilang sama Tuhan, Bapa, bukankah engkau telah dihancurkan untuk menyembuhkan aku? Bela perkaraku, sembuhkan aku. Kalau kamu punya hutang karena kesalahan transaksi, karena kesalahanmu, bertobatlah. Dan katakan, Bapa aku salah. Aku telah melakukan kesalahan dan aku sekarang mengalami kesulitan keuangan. Berkati aku, tolong aku, bebaskan aku. Dan semua jalan-jalan yang harus kita jalani dengan iman. Bahwa dia menyertai kita. Karena dia ada di pihak kita. Pendakwa kita tidak berkuasa atas kita. Di jari tengah saya dulu tulangnya tumbuh. Jadi kalau saya berdoa untuk orang, jari tengah ini dan jari telunjuk nempel karena ada tulang tumbuh. Sekarang dia menjadi normal. Dan kata dokter harus dipotong, kayak diiris sedikit, digergaji dikit kalau mau hilang. Dan apa yang terjadi? Selalu setiap saya mendoakan orang, iblis dakwa, lu sendiri sakit kan, lu gak bisa doain orang. Tapi kita berdoa untuk orang karena kebenaran Yesus, bukan karena kesehatan kita. Jadi saya selalu dibalik doa-doa yang penuh kuasa itu karena saya terdakwa. Tapi setiap hari saya pencet. Aku dilahirkan normal. Aku pasti kembali normal. Sembuh. Dan setiap pencet selalu didakwa. Akan tambah besar. Karena dokter bilang gak boleh dipencet. Selalu terdakwa. Dan benar-benar tambah besar. Selalu pencet. Kamu harus hilang. Kamu harus tunduk. Kamu tidak boleh berkuasa atas hidupku. Aku telah ditebus. Jadi seperti ada pertarungan, tetapi sebenarnya Tuhan mau kita berperang dengan kenyataan kita telah menang di dalam Kristus. Bapa di pihak kita, kemenangan sudah ada pada kita karena iman. Supaya kita menjadi percaya, sekarang sembuh total, pulih, tidak ada lagi tulang tumbuh. Supaya hari ini kita memahami, kebenaran Bapa di pihak kita bukan berarti kita bebas masalah. Kebenaran Bapa di pihak kita supaya kita bebas dari pendakwa-pendakwa yang jahat. Jangan mau didakwa lagi. Percayalah. Saya berdoa kamu sukses, kamu sehat, kamu diberkati, kamu kuat. Kamu akan menjadi orang yang berhasil luar biasa. Kalau sudah punya umur akan bahagia. Diberkati dengan ajaib. Anak-anak kita, cucu-cucu kita diberkati. Semua karena iman, semua karena kasih. Semua karena kemurahan Tuhan Yesus. Kita boleh tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang ketiga, kita lebih dari pemenang karena Kristus hidup di dalam kita. Mari kita baca Roma pasal 8 ayatnya yang ke-32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Kata tidak menyayangkan anaknya artinya Yesus disalib. Kita tanggal 3 April kita akan mau Paskah sebentar lagi. Tapi dalam perkataan ini kayak ada sesuatu yang luar biasa Tuhan kayak menyindir kita. Karena teks segala sesuatu itu all things. Padahal darah Yesus tidak bisa dibandingkan dengan sesuatu. Tapi toh Tuhan bilang, bagaimana mungkin dia tidak menyerahkan segala sesuatu. Itu sebabnya secara nyata dia beri kepada murid-muridnya dan kepada kita sekarang. Suatu janji yang luar biasa. Dia katakan inilah tubuhku, inilah darahku. Makanlah, minumlah. Aku tinggal di dalam kamu, kamu tinggal di dalam aku. Itu perkataan Tuhan Yesus. Itu bagian dari pengajaran kita. Untuk benar-benar memahami. Sekarang sudah 2022 kalau dihitung jumlah tahun. Dan banyak orang yang percaya Yesus sesudah 2022 tahun. Percaya Yesus Tuhan. Tapi juga mengakui aku orang berdosa. Aku orang berdosa. Itu sama saja saudara menjamu saya di rumahmu.
Tapi kemudian saya keluar dari rumahmu dan mengatakan, aku tidak dijamu apa-apa. Itu menyakitkan. Yesus tidak perlu mati untuk bangkitkan orang mati, Lazarus. Yesus tidak perlu mati untuk pecahin roti 5, kasih makan 5.000 orang. Yesus tidak perlu mati untuk bilang sama Petrus, ambil pancing, kail ikan, di dalam mulutnya ada uang buat bayar pajak. Tapi Yesus harus mati supaya kita menjadi kudus satu kali untuk selama-lamanya. Haleluya, kita telah menjadi kudus satu kali untuk selama-lamanya. Dipisahkan untuk menjadi miliknya Yesus. Dan Yesus karena kasihnya, dia bukan hanya mau kita sehat, dia bukan hanya kita mau diberkati, tidak miskin, tidak bangkrut, sukses. Tapi dia mau hidup di dalam kita. Karena kasihnya lebih besar dari hidup kita. Dengan bahasa yang lain, kita lebih dari pemenang. Karena sebenarnya kita mempunyai tujuan hidup yang lebih dari hidup kita. Itu sebabnya kita jadi rela melakukan apapun bagi Yesus. Ketika pengenalan akan Yesus menjadi sempurna, kita justru ngerti. Kita diberi doa yang penuh kuasa, bukan sekedar untuk menjawab masalah kita, tapi justru untuk bisa berdoa bagi orang lain. Berdoa bagi bangsa, berdoa bagi dunia, berdoa supaya 2024 pemilu yang akan datang, ada seorang anak warga negara Indonesia yang takut Tuhan, yang mengasihi sesama, yang nasionalis, yang Pancasilais, yang mulai hari ini ditetapkan di surga bahwa dialah yang akan menjadi presiden. Hal seperti itu adalah anugerah buat kita karena kita percaya. Untuk kita dapat berkata, antikris tidak dapat berkuasa di otak dan pemikiran pemimpin-pemimpin dunia. Mereka tidak berhak mengacaukan dunia. Supaya kita semuanya benar-benar terpelihara menerima kegenapan Bapa. Bapa surgawi mau kita menjadi orang-orang yang hidup untuk menyatakan kehendaknya di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya kalau baca Roma 8 ayat 26 ya. Roma 8 ayat 26. Coba kita baca Roma 8 ayat 26. 2 ayat terakhir. Demikian juga roh karena dia diam di dalam kita. Membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Bapa. Dengan apa? Keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Roh sendiri. Jadi keren banget. Kita lebih dari pemenang, kenapa? Orang lain kalau udah gak bisa doa ya udah selesai urusannya. Tapi kita enggak. Kalau udah gak bisa berdoa, roh di dalam kita berdoa bagi kita. Canggih. Roma 8 ayat 28. Yang ini asli terakhir. Terakhir gak ya? Ya terakhir. Ayo kita tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus Kristus. Mari kita baca Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang kapan? Sekarang ini bahwa Bapa turut bekerja di dalam segala sesuatu. Teks Inggrisnya sebenarnya lebih keren. Kalau ini kan Bapa turut bekerja ya. Teks Inggrisnya dibalik. And we know that all things, segala sesuatu bekerja for good. Jadi kalau kita lagi rasanya susah, kita rasanya banyak tantangan. Hari ini berbahagialah. Kristus hidup di dalam kita. Segala sesuatu yang kita bilang buruk itu lagi bekerja untuk mendatangkan kebaikan buat kita. Kamu dan saya adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Kita akan memasuki minggu-minggu Paskah. Yesus sudah mati bagi kita. Tahukah kamu bukan orang biasa, kamu warga sorga. Jangan izinkan dirimu merendahkan dirimu sendiri. Apalagi orang lain berusaha merendahkanmu. Jangan rendahkan dirimu hanya karena uang, hanya karena karir, hanya karena jabatan. Karena kamu adalah orang-orang yang telah dipanggil, dipilih, ditetapkan untuk dimuliakan. Kita lebih dari pemenang. Karena Bapa ada di pihak kita. Dia tebus kita, dia bayar kita. Dengan darah anaknya sendiri. Supaya kita menjadi percaya. Tidak ada yang dapat mendakwa kita. Apa yang engkau imani Tuhan bela. Apa yang engkau percaya Bapa membela kita. Dan yang ketiga. Kita lebih dari pemenang.
Karena dia hidup di dalam kita. Terpujilah Yesus Kristus. Boleh pegang dadamu dan angkat tanganmu. Aku berdoa, biarlah engkau menjadi percaya. Aku berdoa, semua yang sakit sembuh hari ini. Aku berdoa engkau tidak bimbang, tidak ragu. Engkau tidak menjadi orang-orang yang takut dan khawatir. Tapi engkau menjadi orang-orang yang percaya, bangkit dan memiliki pengharapan kepada Kristus. Bahkan menjadi orang-orang yang berhasil, sukses, dan penuh kemuliaan, penuh berkat. Dan karena Yesus kita akan melihat kemuliaan demi kemuliaan. Bahkan kita akan dimuliakan pada kemuliaan yang lebih besar di dalam Yesus Kristus. Kita akan menerima tubuh dan darah Yesus. Mari kita bangkit berdiri. Kita angkat roti saja. Bersyukurlah dan percayalah atas anugerah Bapa. Kita berdoa dengan iman. Mari angkat rotinya bersama-sama. Bapa, aku bersyukur, aku berterima kasih. Oleh persembahan tubuh Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Kami telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Kami telah dibenarkan menerima kemuliaan. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus Kristus segala penyakit kami sudah disembuhkan. Kita sehat sembuh. Kita diberkati bebas dari kutuk. Dan kita bersyukur di atas kayu salib. Tuhan Yesus berkata, semua sudah selesai. Terima kasih Bapa untuk kasih-Mu, terima kasih untuk kemurahan-Mu. Dan percayalah kita memiliki hidup dan memilikinya di dalam segala kelimpahan. Mari kita terima dengan sukacita, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat cawan ini dengan iman bersukacita, mengingat kasih Bapa yang begitu besar. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus, darah perjanjian yang baru dan kekal. Darah yang tertumpah dari atas kayu salib. Yang memeteraikan kami menjadi milik Bapa, menerima pengampunan dosa. Segala dosa kami telah diampuni, menerima pendamaian dan jaminan keselamatan yang kekal. Menerima anugerah kasih karunia dan anugerah kebenaran yang berlimpah-limpah untuk hidup dan berkuasa oleh Yesus Kristus. Menerima kegenapan janji Bapa, kami tinggal di dalam-Mu ya Bapa, di dalam Yesus Kristus. Dan Tuhan Yesus Kristus tinggal di dalam kami. Kami menjadi satu tubuh Kristus yang esa. Mempelai Tuhan Yesus Kristus yang suci, yang kudus, yang tidak bercacat celah. Kami akan bersama-sama diangkat di dalam kemuliaan-Nya. Menyambut Tuhan Yesus datang. Pengharapan yang terbesar, kami semua akan bersama-sama menyambut Tuhan Yesus datang. Pesta perkawinan anak domba. Memerintah di dalam kerajaan Bapa dan hidup kekal sampai selama-lamanya. Ya Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Terimalah dan minumlah, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Apabila ada minyak di tangan saudara, kita doa minyak ini dikuduskan sebagai tanda kesukaan melebihi teman-teman sekutu. Dan saudara boleh taruh di mana engkau perlu, oleskan di tempat yang sakit. Dan juga meteraikan apa yang menjadi hakmu, milikmu. Secara radikal kalau ada surat utang, kasih tanda minyak, katakan Tuhan, aku percaya semua akan dibayar lunas. Meteraikan rumahmu menjadi milikmu. Tidak terhilang, tidak tergadai, tidak tercuri. Semua karena janji Tuhan. Bahwa kita menerima tanda kesukaan melebihi teman-teman sekutu di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Haleluya, puji Tuhan. Saya percaya kita semua sangat diberkati lewat kebenaran firman Tuhan Yesus. Kita telah mendengar kabar baik bahwa kita semua lebih daripada pemenang karena Kristus. Haleluya. Saudara boleh tepuk tangan di tempat saudara. Puji Tuhan.
Apapun yang menjadi persoalan dan masalah saudara, kita pasti menang. Sama-sama di rumah berkata, kita pasti menang. Ayo Bapak Ibu katakan, kita pasti menang. Haleluya. Saya senang sekali, saya sangat bersuka cita karena kabar baik ini. Puji Tuhan, tiba saatnya kita akan memberi yang terbaik buat pekerjaan Tuhan Yesus Kristus melalui pelayanan Grace of Christ Community Church di dunia ini sekarang. Ya, hari ini kita percaya bahwa kita datang membawa persembahan kita dengan sukacita sebagai ucapan syukur. Karena kita telah lebih dahulu menerima berkat-berkat Bapa di dalam Yesus yang tanpa batas. Haleluya, mari Bapak Ibu Saudara, siapkan hati saudara. Sebelum memberi, saya mengajak untuk berdoa bersama-sama. Bapak, terima kasih untuk firman-Mu yang luar biasa, yang memberikan kepada kami semua kemenangan karena Yesus Kristus. Dan kami percaya mulai hari ini kami semua lebih daripada pemenang. Apapun masalah, persoalan, tantangan hidup kami pasti menang di dalam Yesus Kristus. Bapak, kami bawa persembahan kami Tuhan, kuduskan setiap persembahan ini. Biarlah siapapun yang memberi, mereka semua diberkati berlimpah-limpah, tidak akan kekurangan. Semua usaha pekerjaan mereka, rumah tangga, apa saja yang mereka usahakan, pasti diberkati berhasil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, kami bawa persembahan kami sebagai ucapan syukur karena Engkau lebih dahulu memberkati kami di dalam seluruh kelimpahan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, dengan sukacita kami memberi yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Haleluya, saudara boleh bersama-sama saya katakan amin. Yesus di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Yesus di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, kami mengucapkan terima kasih atas persembahan saudara, Bapak Ibu sekalian. Dan kami percaya setiap persembahan saudara
Yang saudara beri dengan sukacita ucapan syukur, semua akan kami pakai untuk memperluas pelayanan kerajaan sorga melalui GCCC. Dan kami berdoa setiap usaha, setiap pekerjaan apapun yang saudara kerjakan, karena Yesus Kristus Tuhan akan berkati, dan setiap yang saudara beri, Tuhan pasti lipat gandakan. Sebelum kita menerima doa berkat, saya akan menyampaikan beberapa pengumuman penting buat kita semua. Yang pertama, yaitu pada tanggal 9 April, kami dari Grace of Christ Community Church akan mengadakan baptisan di dalam Kristus. Baptisan di dalam Kristus. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk menerima baptisan di dalam Kristus, saudara boleh menghubungi Sekretariat GCCC atau Bapak Haris Gordon. Juga tanggal 10 April 2022, kami dari GCCC akan mengadakan penyerahan anak. Bagi Bapak Ibu yang rindu menyerahkan anaknya kepada Yesus Kristus melalui pelayanan ini, saudara boleh menghubungi sekretariat kami atau Bapak Haris Gordon. Dan jangan lupa setiap pagi dari Senin sampai Sabtu, kami juga mengadakan doa pagi pukul 5.30 WIB. Dari Senin sampai Sabtu pukul 5.30 WIB, kami mengundang Bapak Ibu siapapun, ini terbuka buat siapa saja, untuk kita berdoa bersama-sama untuk menerima kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, haleluya. Terima kasih buat semuanya. Sebelum kita terima doa berkat, mari saya mengajak saudara untuk berdoa. Bapa, kami bersyukur oleh kuasa Roh Kudus, kami telah memperoleh pengenalan Bapa yang benar dan pengenalan Tuhan Yesus Kristus yang Kau utus. Hubungan kami dengan Bapa telah dipulihkan sempurna. Kami telah menjadi anak-anak-Mu yang Kau kasihi Bapa. Kami telah menjadi ahli waris kerajaan-Mu. Kami telah menjadi murid-murid Tuhan Yesus Kristus. Menjadi sahabat-sahabat-Mu. Menjadi mempelai kudus-Mu. Kami bersyukur kami telah tinggal di dalam-Mu. Dan firman-Mu telah tinggal di dalam kami. Kami pasti berbuah banyak. Kami telah menerima semua yang kami kehendaki di dalam kebenaran-Mu. Dan kami semua telah menjadi bait suci-Mu. Menjadi rumah doa bagi segala bangsa. Ya Bapa, kami bersyukur. Kami telah menjadi terang dalam kebenaran dan kasih. Untuk menjadi saksi-Mu dan hidup memuliakan Bapa sampai selama-lamanya. Ya Bapa, terima kasih. Segala pujian, segala hormat, dan kemuliaan hanyalah bagi-Mu. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Mari kita tutup session ini, kita bangkit berdiri. Dan terimalah berkat rahmat anugerah. Kasih karunia Bapa melimpah-limpah atas kita. Memelihara tubuh, jiwa, dan roh kita sempurna. Sampai Tuhan Yesus Kristus datang kembali, kita semua akan diangkat di dalam kemuliaannya. Pesta perkawinan anak domba. Memerintah di dalam kerajaan Bapa dan hidup kekal sampai selama-lamanya. Maranatha, bersama-sama. Datanglah Tuhan Yesus Kristus. Kami menantikan-Mu. Haleluya. Amin. Kibarkan pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkan pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih